Marksman dipakai, Viper dipakai, Viper dipakai. Yap. Balmond, ini juga dipakai, pernah dipakai sama dia. Baru aja disebutin dan salah satu hero-nya udah langsung dibuang. Balmond. Ya. Balmond juga pernah dipakai. Kita sudah sempat melihat bahkan ya. Dia pakai itu Kari. Kari Kari pernah. jadi jungle. Gitu. Itu masih ada Lancelot loh ini. Masih ada Lancelot, masih ada Hayabusa. Kalau mereka mau main assassin. Nah sekarang berarti udah semakin terlihat dengan jelas Om ya. Ini roamernya adalah Matilda. Mid lanernya Lilia, XP lanernya adalah Grok. Oke. One bisa loh nongol. One bisa. Karena kan Popeyes juga masih terlepas, tapi apakah Popeyes akan dipakai? dia- Lalu mereka akan menggunakan 2 fighter, XP dan juga Gold. sayang juga sih ya kalau pakai dua fighter. Yep. Dan ya, itu udah ada Daerot. Udah ada Masya, masa mau tambah lagi buat yang milih-milih yang lainnya. Seharusnya dari EVOS Legends mereka masih butuh Marksman. Marksman ya, 1-1 Melissa juga masih ada. Yep. Ini hero-nya harus dibuang semua nih. Yep, dibuang semuanya hero yang Hans. Fokus ke arah Hans ya. Hero fighter yang tanky yang bisa selalu engage setiap tim fight ya, dengan efek area sisi yang besar juga. Satu target ban udah dilakukan oleh EVOS Legends, Geekfam. Popol Kupa tuh kayak gimana ya Om ya? Popol Kupa tuh enak gak sih? Popol Kupa buat sekarang masih oke sih kalau mereka mau Popol Kupa ya untuk main objektif juga. Waduh, tipe ide. Aku masuk Nemo. Memang udah dipersiapkan dari rumah ya. Belum lagi nih tulisan nih. Apa tuh tipe ideal aku tadi apa Enji? Coba. Tipe ideal aku yang bisa saling menghormatin dan gak toxic. By the way, masih min ayang satu nih. Aduh. Yuzong kali ini langsung dipik. Wah, min satu ayang nih. Kayaknya perlu mau daftar bentar Kayaknya ada lagi. kesempatan nih saya. Waduh, gitu. Langsung diganti. Langsung. Dalam Udah. kurung kecuali Papulung. Oke. Ini masih ada jungler sih yang masih disimpan sama EVOS ya, dan harus dikeluarkan sekarang juga. Aulus kah? Molus atau mau assassin aja Lancelot. Lancelot juga masih ada. Aulus one. Aulus one. Mereka nggak punya badan di depan kalau Aulus one ya. Tapi untuk badan di depannya mereka Masya. hanya mengandalkan dari Masya yang mengganggu Masya. dari awal. Harusnya dia bisa nahan di depan, nabrak area belakang. Oh, Alice. Alice, Lancelot. Wow. Slot Alice. Oke, jadi sudah ada badannya sekarang ya. Iya. Ada Alice, ada Masya. Tapi kan Nggak- scaling juga ya. Ya, dan gak cuma ngebadan sebenarnya, dia bisa kasih damage juga yang besar. Yap. Dengan Alice menuju ke di belakang siapapun satu pick terakhir dari Geekfam, bahaya sih. Bisa Beatrix ditempelin sama Alice. Ini mau Lancelot bisa lompat. saya mau main Marksman jungle lagi? Oh iya. Iya, Janggalnya belum ada. belum ada. Tidak ada Om. Tidak ada Martisnya bisa masuk sebagai jungle. Yap. Jungler Martisnya yang menjadi jungler untuk kali ini. Oke. Satu hal baru lagi. Martis, jungle. Gimana Om? Seru nih. Udah di buff sih, dan bagusnya Martis adalah dia bisa eksekusi cepat dengan decimate-nya, oke? Tapi nanti ini hampir sama dengan Daerot. Kalau dia nggak dapetin space buat bisa colok decimate-nya, kelar. Plus paling dari Mortal Coil-nya sih. Dengan immune yang dia milikin, ini harusnya bisa berguna dengan sangat-sangat baik ya. Apalagi di early game. Dia Ya. mendapat gangguan, tapi kalau dia punya Mortal Coil ini akan sangat-sangat membantu. Betul. Control early bisa didapatkan sama Geekfam. Tapi ini masuk mid game late game nih, kita nggak tahu nih ya. Karena itu. mid game late game-nya sudah jelas. Draft EVOS Legends, mereka unggul banget loh. Mereka punya Alice. Mereka Masih punya ada Yves. juga, iya ada Yves juga. Oke, seperti apa nanti hasilnya. Jadi, ini dia game pertama di match yang kedua antara EVOS Legends dan juga Geekfam. Akankah menjadi kemenangan untuk Geek? Akankah menjadi kemenangan untuk EVOS Legends? Makanya dari kalian, dimanapun kalian berada, langsung aja nongol di kolom komen dengan dukungan-dukungan yang sebanyak-banyaknya yang bisa Yes. kalian berikan. Betul, karena di ML Arena juga udah mulai ramai tadi. Aku sampai gila, ini nyaru banget dua-duanya saling mendukung satu sama lain. EVOS Legends dan juga Geekfam akan beradu. Inilah game yang pertama. Semuanya sudah menempati posisinya masing-masing. Sementara itu, kita bakal melihat sesuatu hal yang baru lagi dengan adanya Martis Jungler yang mana sebenarnya cepat nggak sih Om? Tapi hadapannya adalah Vertix dengan Lancelot-nya. Ya, lebih cepat Lancelot sih pasti ya. Kalau dilihat dari ambil
buff-nya juga sebenarnya memang sedikit lebih unggul untuk Martisnya. Tapi kalau untuk di mid game, kalau untuk di early seharusnya lebih cepat dari Lancelot-nya yang dimana dia juga udah berhasil untuk mendapatkan satu objektif yang lain yaitu Little Wanderer. Yap, dengan tidak ada kontes sama sekali. Tertinggal sedikit pemain dari Gifam karena untuk sekarang RKT udah mulai maju ke bagian depan dan juga memberikan gangguannya. Soul Bloom masuk ke arah tubuhnya. Namun kalau kita lihat dari minimap ada pergerakan antara Elis dan juga Grok. Sementara itu di area yang berbeda, Dairat akan berhadapan dengan Yuzo. Yes, RKT ngegarukin semua siapapun yang ada di hadapannya. Dan walaupun gagal untuk mengambil purple buff, kali ini dia berhasil untuk di backup oleh Crit di area mid lane-nya. Pressure yang diberikan oleh RKT, lihat dia cuma diem aja kayak gini. Yep. Bikin Rapture-nya harus untuk ngejagain Hans. Ya, dan Hansnya sekarang dengan killing spree. Jadi kita akan melihat early aggression dari kita. Oke, sementara itu RKT gagal tadi untuk bisa memberikan hit terhadap Rupture. Sementara Hansnya juga masih berada di area yang berbeda. Tapi Vince masih bisa selamat dengan flicker yang dia gunakan. Flicker yang langsung dia keluarkan berarti ini akan menjadi informasi untuk EVOS Legends. Ya tapi nyaris aja, Versik baru level 4. Dia fokus untuk ngamanin dari segi hero-nya, bergerak ke area mid lane, dan farming terus Om. Bener, dan di bottom lane-nya nih Clover lagi nge-freeze untuk landingnya dia sendiri ya. Yep. Dimana ya ini pasti nggak outrange juga untuk Grok-nya, apalagi Grok memang punya physical defense, tapi dia nggak punya magical defense di awal-awal. Nah itu dia lagi nih Om, karena sekarang sepertinya akan ada pertempuran di area dari Turtle itu. Karena White Force-nya udah mulai join. Ada Black Dragon Form yang dikeluarkan akan landing di area mana. Karena Dairat langsung akan bertemu dengan dirinya namun di bagian belakang. Dengan pergerakan Reload Manipulation masih gagal untuk langsung dihilangkan begitu ya. Sedikit lagi EP tersisa. First Blood-nya menjadi milik dari Kickbomb. Namun di area yang berbeda datanglah menjadi milik dari EVOS Legends. Dan juga Masya mendapatkan satu player dari Kickbomb. Ya, pertukaran yang masih sangat baik untuk keduanya. Sama-sama bisa ngedapetin pick off. Tapi lihat Turtle berada di tangan EVOS Legend membuat network mereka nggak terkalahkan oleh tim Geek Fam di early. Tapi perbedaannya nggak terlalu jauh sih ya Om. Yes. Lagi tadi Lane dan Crit, dia ngebuka remote manipulation ketika ngelihat Black Dragon formnya udah kelar. Betul, dan itu memang yang harus ditunggu ya. Ada naganya di mana, kalau sudah mendarat langsung buka semuanya. Karena nggak bakal ada yang bisa menghentikan lagi dari manipulation. Yap, dan sekarang sesaat lagi ada Phantom Execution. Tonros dikeluarkan, gak memberikan efek apapun. Purple buff harusnya masih bisa menjadi milik dari Geek itu sendiri. RKT di dalam rumputan bertemu langsung dengan Raptor. Namun dia pun harus mundur kembali dengan stikernya yang dari dulu nggak berubah-berubah ya. Itu aja terus. Butuh ini stiker baru katanya Pak Bulung. Itu 4 slot RRQ semua tuh isinya. Stiker. Oke, tapi di area bawah terlihat ada pergerakan dan penumpukan terjadi. Sudah disadari karena udah kelihatan banget. Sementara itu, Clover dia punya banyak banget escape mechanism dengan adanya satu flicker, dengan adanya flowing blood. Clover seharusnya aman, dia bisa selamat dari gerakan apapun. Yap. Dia sebenarnya lebih ke arah outrange sih, karena Groknya di sini kan ya mau nggak mau. Yap. Suka nggak suka ya dia nempel main defense. Waduh, aura asuranya connect dan juga udah ada Mortal Coil. REKT masih ada 2 bar HP lagi, masih ada 2 baris lagi. Di mana di area yang berbeda ada satu Phantom Execution, Tonros yang gak kena, sedikit lagi HP tersisa. Namun Retribution menjadi sang eksekutor. Yap, ngedapetin satu pick off di area atas. Renvi tak bisa untuk melakukan defense terhadap turret yang sudah dihilangkan begitu cepat permainan dari EVOS Legend. Atasnya digeradak habis. Bifrost dibilang dia udah menangin lane-nya dan semakin bebas untuk mengakuisisi area jungle milik tim Geekfam. Waduh, ini mau kemana lagi nih? Vince-nya masih bisa selamat, namun di area yang berbeda coba lihat Dairat yang langsung saja memberikan damage cycling kill keluarkan. Bisakah dia untuk menyelamatkan diri dari Rupture? Dengan flickernya masih dikejar lagi oleh Wyvern. Selamat sudah untuk pergerakan dari Matilda, namun di area yang berbeda Clover. Oke, bubar lagi jalan. Super. Reset situasinya kembali ya. Tapi Hans gak dapetin peluang untuk bisa masuk ke depan loh. Ini dia. Yap. Ketika Martis gak dapetin kesempatan, Wah, dia bakal tertekan habis. oke, dan Turtle-nya kembali menjadi milik dari EVOS Legend loh, Bude. Ngegulung terus dari segi network-nya. Di menit yang kelima udah berbeda 3.000. Tentu item level dari EVOS Legend berada di area atas tim Geekfam. Sedikit mempressure dengan adanya satu RKT yang berotasi terus-terusan memirroring Hans. Dan ngebuat Rapture terpaksa nggak bisa melakukan gerakan apapun. Mendefense, defense, dan defense. Backup, dan backup. Nah ini nih, Clover nih. Nah ini akankah Elis untuk patch kali ini menjadi jawaban nih Om? Atas Dimana blok, ya? meta tempel, Elis langsung dikeluarkan lagi. Karena sekarang pertempuran sepertinya akan terjadi lagi di area mid. Tidak. Karena untuk Lancelot hanya fokus untuk mengamankan Rock Ursa dan juga monster jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Farm.
Ya, dengan item-item yang udah dimiliki beda banget ya Om. Tapi circling eagle dikeluarkan, RKT mencoba untuk dipanis. Vince dan juga Hans belum sempat untuk masuk. RKT udah ngibrit dengan sprintnya. Dan selamat dari pengejaran Geek Fam. Wow, ya ini permainan yang cukup cepat sih untuk Iya, EVOS Legends, tapi gak ada eksekusi berarti dari Geek Fam. Ya, maju ke depan dengan tempat dari Phantom Execution. Versik nggak melanjutkan hal itu karena Renvi udah landing ke area belakang. Semua resource skill dikeluarkan, gak ada yang tumbang Pak Pulung. Oke, RKT mulai dikejar nih karena sekarang ada Raptor di bagian belakangnya barusan. Dengan Flame Blood yang dia miliki, masih bisa kabur dari tersebut namun ditabrak lagi dengan cycling yang dimiliki juga oleh Raptor. Mereka bertiga langsung ditabrak lagi. Masih bisa digocek dengan sebuah flicker yang dimiliki oleh Clover yang menggunakan Alice. Wow, super nice. Dan EVOS Legend gak ada yang hilang di area bottom lane. Mereka bisa nge-defense turretnya. Sementara Geek Fam kehilangan turret di tier kedua top lane-nya. Permainan EVOS Legend mereka nggak rugi sama sekali, malah mereka bisa kayak nggak trading apapun karena Geek Fam nggak ngedapetin apapun. Ya, dan itu dia tadi flicker yang memang sangat pas ya. Dari sisi timingnya dan balik lagi sini Martisnya bakal dikemenain untuk Geek Fam. Karena impact dia di early penting banget. Decimate-nya mungkin bisa mempanis pemain-pemain EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mereka masih bisa melenggang dengan sangat bebas sekali di depan dari Martis. Oke, ini masih sangat-sangat nyaman juga untuk masih melakukan farmingan. Tapi RKT coba lihat maju ke bagian depan. Vince langsung diajar habis-habisan tapi belum ada Black Slash yang dikeluarkan. Nah, barusan ada Black Slash yang pasti itu akan menjadi sebuah informasi. Dilompatin lagi ke bagian depan. Furisdamnya, Dragon Tail-nya semua dikeluarin. Revinya belum berubah menjadi Black Dragon. Berarti ada berbeda. Ada yang langsung dihancurkan. Cycling langsung nabrak juga karena satu pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend di mana reward manipulation gak kena karena siapapun tapi double kill bisa didapatkan juga oleh Versik. Ditambah lagi Clover di bagian belakang. Blood out-nya wipe output di menit ke-7 30. Oh, begitu cepat EVOS Legend ngegulung, nge-snowballing. Game pertama ini membuat Geek Fam tak berkutik. Semua rotasi disetir oleh EVOS Legend. Pergerakannya menangin dari segala lane. Berjalan sangat mulus untuk EVOS Legend. Yes, dan itu dia. Jadi untuk team fight-nya sendiri ya. Geek Fam, mereka benar-benar ketahan loh tadi. Eksekusi dari Wyvern saya dengan menggunakan Abyssal Strike plus Flicker. Dan itu lebih mendekatkan dia lagi untuk bisa memastikan bahwa dia kena Abyssal Strike-nya. Ya, ada yang bisa kena lagi nih. Diamond aku kena nih, soalnya buat beli nih. 515 Emward akan segera hadir. Ada Wenman yang nangkring di sini, tapi di arah depan sana barir sudah dibuka. Black Dragon Pop menuju ke arah lini belakang. Crit dalam masalah. Revolusi di pop up. Renvi berhasil untuk mendapatkan crit. Sementara lini belakangnya diporak-porandakan karena RKT dan juga Clover karena belakang berusaha untuk menangkap seseorang. Dan Rapture, Renvi hilang. Gak dilanjutkan lagi oleh EVOS Legend karena crit juga sudah tiada. Ya masalahnya EVOS Legend tanpa core utama mereka pun masih bisa menciptakan point kill nih Om. Di saat peperangannya terpisah ataupun terpecah, mereka tetap mendapat keuntungan di arah yang berbeda hingga membuat pemain EVOS Legend yang udah melenggang dengan sangat bebas. Ya ini bahkan gold gap-nya udah sampai di angka 9.000. Dan ini udah terlalu jauh sih untuk Geek Fam. Mereka yang diharapkan ya mungkin dengan line up seperti ini mereka bisa menang di 5 menit awal. Tapi ternyata EVOS Legends mereka lah yang menyetir jalannya permainan. Ini udah ketemu formula untuk nanganin early game-nya Geek ya. Iya. Karena kita tahu, kita kenal Geek. Early game-nya membara-bara berbahaya sekali. Namun untuk sekarang harusnya seorang diri Hans dikeroyok langsung oleh 3 orang sekaligus. Hilang sudah Hans. Ya, tertutup jalan Hans untuk melakukan split pun tak bisa. Apalagi dengan keadaan sekarang, Versik udah ambil level maksimal. Hans baru level 11. Mungkin ngadepin satu Versik aja dia udah kewalahan gitu. Dia mungkin bisa kabur. Dan sekarang kalian jangan sampai kabur atau kelewatan nih dari tiket nonton MPL. Dibuka secara bebas kesempatannya, jadi langsung ke link yang ada dapetin 25% diskon. Oke, ada QR code yang bisa langsung kalian scan. Dan sekarang waktunya kita lihat Lordnya di area atas. Sudah ada Blood All langsung dikeluarkan. Namun belum ada Purple Buff di dalam tubuh dari Clover. Mereka hanya melihat dari luar area defensif milik Geek Fam itu sendiri. Wow. Bisa mendefense dengan sangat baik tim Geek Fam. Lupa-luasnya dibuka, mau coba untuk kesuning untuk Mameria di belakang. Clover Blood All dengan slowing juga semuanya. Mencoba untuk diseruduk. Renvi mengarah ke area akhir, tapi lupa-luasnya juga sudah keluar. Dan Renvi-nya tumbang terlebih dahulu. Sementara di belakang dari Geek Fam diporak-porandakan, dihancurkan. Disapu bersih, Ventus itu dikeluarkan. Clover kena begitu banyak damage. Masih bisa bertahan dari EVOS Legend, hanya kehilangan
Clover seorang diri. Satu katapult aja tentu nggak akan cukup untuk mereka menuju ke arah base milik tim Geek Fam. Yep, dan Geek Fam pun masih bisa mempertahankan base-nya, di mana sekarang purple buff-nya pun akan langsung diamankan. Versik sejauh ini 506 dengan Demon Slayer yang dia bawa. Untung banyak Om Wawa. Ya, dan bahkan untuk itemnya sendiri dia full damage bagi si Versik. Dan BOD akan menjadi next item yang dituju bagi Versik. Dan kita bisa melihat EVOS Legends dengan adanya Yves. Ini bisa memasukkan semua pemain-pemain Geek Fam di dalam sana, di dalam real world manipulation. Dan ngepanis, karena Matilda hanya bisa menyelamatkan satu pemain. Yep, hanya ada satu yang bisa dia bawa. Sementara itu tadi juga ada satu reload manipulation yang sangat baik, itu emang ngezoning. Lalu kebuka udah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan satu best turret di area mina. Cycling Eagle nabrak langsung ke arah Waifu, tapi ternyata tidak ada yang ikut di arah tubuh dari Raptor itu sendiri. Bahkan di tempatnya berbeda, Masyanya jalan bersamaan. Apa yang terjadi karena Masyanya begitu bebasnya untuk bisa mendekat ke arah langsung pemain dari Geek Fam. Pertempuran terjadi dan di mana reload manipulation malah ada satu orang terkurung di dalamnya, dan Vince akan menjadi korban tampahannya, Bude. Iya, Black Shoes sudah dikeluarkan, jadi dia udah nggak bisa untuk kabur lagi, flicker semuanya. Tapi itu nggak cukup karena Evil Legend. Daya gebrak mereka udah sangat besar. Tak terbendung lagi oleh tim Geek Fam. Mungkin ditutup pintunya kayak gini, Swan. Terus-terusan ya. Kalau ada yang mau masuk, tutup. Iya, ini RKT tadi saking bebasnya udah jadi kayak pemain ke-6 Geek gitu, Jadi jalan bareng. jalan bareng pulang tadi. Bener, dan ya penempatan sebenarnya real world manipulation dari Creed juga sih yang memang benar-benar on point terus. Yap, itu adalah hal yang sangat baik. Namun sekarang Cycling Eagle-nya nabrak lagi, masih bebas juga. Ya, Wildflower masih bisa selamat kabur. Dan sementara tim Geek Fam yang kewalahan untuk mendefend turret atas, turret tengah, bawahnya juga sudah hancur karena ada Clover yang fokus untuk melakukan split dan nge-push, ngerat terus ke area bawah. Selagi teman-temannya berada di arah Lord terisa Tranvi sendirian. Black Devil sudah bokap, dia udah gak bisa kabur lagi. Dia hanya bisa pasrah, teman-temannya berada di arah belakang. Circling Eagle dikeluarkan, Vince-nya sudah hilang. Clover Winter Truncheon yang sangat baik di area depan. Gak ada yang bisa nahan lagi. Dan Wow, sama sekali. benar. Jadi inilah dia momen-momen akhir kayaknya sih di game pertama karena Evil Legend. Mereka nggak perlu lock untuk masuk area base milik tim Geek Fam, Pak Bulung. Siap. Dan seperti ya game yang pertama akan menjadi milik dari EVOS Legends. Wow. Kemenangan maksimal sih dari awal hingga akhir semuanya disetir oleh Evil Legend. Yap, Ini dominan banget ya untuk Benar. kemenangan mereka. Rek bahkan sebagai roamer di garis depan, dia nggak ke-pick off sama sekali. Benar. Sampai terakhir. Nggak ada yang bisa ngepanis gara-gara sprintnya itu loh. Om, Ya, sprintnya ngeselin ya Masya, apalagi dengan 3 bar HP. Belum lagi juga, ya itu tadi, dia bisa dapetin peluangnya di awal ya. Benar. Dengan nge-zone out. Karena di purple-nya itu ditungguin terus. Jadi Hansnya mau nggak mau di orange dulu. Oke. Habis Ya. ke orange, dia ke Crips yang sebelah kiri kan. Udah. Jadi otomatis itu Wondernya dipegang tadi sama si versi. Terus versinya udah bebas kemana-mana. Dari awal tadi udah kayak gimana ya untuk Geek-nya menjadi dengan adanya Masya ini gua nggak habis pikir Masya berani banget dilepas kanan. Waduh, Waduh, memang udah di nerf, memang sudah di nerf. tapi masih sakit di Tetapi- late game. Tapi early game-nya dengan hero ini nih loh. Di saat early game-nya emang bisa dihancurin, ya udah efek dominonya bisa ke belakang. Dan barusan coba lihat ada teriakan dari EVOS Fam, semangat Geek Fam. Semangat Geek Fam. Waduh, cakep. Cakep. Cakep lah pokoknya. Siapa yang cakep, Pak Bulung? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Wah, banyak. Kamu, tuh kan? Banyak Pak lagi. Bulung tuh ada pesan-pesan tersendiri biasanya ya. Terselubung dia. Terselubung. Itu yang paling belakang. Oke. Nah, Kepala sekolah kita dong. Oke, tapi itulah dia kemenangan walaupun line up baru dari EVOS Legend ini berjalan dengan sangat mulus, Om. Banget sih. Ya. Chemistry-nya kayak udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Dan menurutku mereka menang dari segi draft juga ya. Karena Alice-nya dikontesin dengan Grok tadi. Terus juga lane slot-nya ini early control yang emang sakit banget. Apalagi dipadukan dengan Masya. Yap. Belum lagi ini ternyata D-Rod-nya juga sakit loh tadi. Dari Iya. si Y-Force. Y-Force-nya dari awal udah menang di lane-nya. Dapat Betul. satu auto turret karena bantuan dari rekan-rekannya juga. Apalagi dia lawan Yuzong. Iya, ujung-ujungnya Yuzongnya selalu melakukan rotasi ke area yang berbeda hingga meninggalkan lane-nya terus-terusan. Kesempatannya adalah di saat tadi pemain EVOS terus melakukan push di area yang berbeda, ya udah lane Oh. atas menjadi milik dari Y-Force gitu. Iya, memang sih berat banget tadi di game yang pertama kayak nggak ada yang bisa dilakukan oleh tim Geek Fam karena mereka semua ketarik untuk harus menghadapi RKT. Jadi RKT udah 182.
otomatis 3 lane lainnya itu bebas. Gak ada yang bisa untuk nge-press juga. Dan inilah dia post game dari EVOS Legend dan juga tim Geek Fam dari itemnya sendiri. Tentu berbeda sangat jauh karena net worth-nya Iya. sampai 16.000. Iya, encourage ya buat Masya tadi. Encourage, terus juga ada kombinasi antara Guard Helm bersama dengan Twilight Armor, udah punya Curse Helm. Cepet banget ya. Larinya cepat, damage-nya juga sakit. Dan dari turretnya misalnya 9, 1, dan juga 2, semua dipegang oleh EVOS Legends. Hampir gak ada control map yang bisa dilakukan oleh Geek Fam tadi. Belum lagi Hans dengan Martisha yang memang harus bisa dapetin early advantage. Dengan adanya Decimate, dia gak dapetin apa-apa loh. Karena teman-teman yang lain juga gak bisa memberikan assist berupa darahnya musuh mungkin yang kurang 1 atau 2 kotak. Jadi dia gak bisa masukin Decimate-nya, gak bakal ada yang bisa ya korban-korban dari Martis lah. Ya gak ada tadi game yang pertama. Ini belum 13 menit, coba lihat Clover. Full item. Waduh, iya di bawah temen dia bener-bener menang sih aku bisa bilang ya. Clovernya. Karena dia lawannya kan si Grok tadi di bawah. Iya. Otomatis Groknya agak ragu juga buat bisa maju. Dan itulah Wow. sebabnya